Shalom, salam sehat, salam berkat, salam kasih persaudaraan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita acungkan jempol, katakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik. Puji Tuhan. Nah, senang sekali pada hari ini saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan, dan itu kerinduan saya untuk menjadi berkat saudaraku lewat kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menerima firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lewat pelayanan firman Allah, Engkau akan menguatkan setiap hati kami, meneguhkan iman dan percaya kami, sehingga di tengah-tengah badai kami tidak menjadi orang-orang yang kalah. Kami di tengah badai tidak menjadi orang-orang yang putus asa dan kecewa, tapi kami menjadi orang-orang yang kuat dan perkasa. Bersama dengan Tuhan kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan memberkati pelayanan firman-Mu. Kami rindu Tuhan Kau berbicara kepada kami, sebab firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Hamba, haleluya, hanya alat, tapi Tuhanlah yang mempunyai firman dan kuasa untuk menolong kami keluar dari semua persoalan problema yang kami hadapi ini, menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Singkapkan yang terselubung, Tuhan berbicara kepada kami dan kami sambut firman-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus menolong kami, memberi kami hikmat dan pengertian untuk kami dapat paham, mengenal firman-Mu dengan betul. Kami bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Diberkatilah nama-Mu Tuhan, diberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang mengasihi Tuhan kita katakan amin. Puji Tuhan, kasih jempol sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita saudaraku di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan buat saudaraku. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya saudaraku, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Puji Tuhan, saya akan membagi khotbah saya ini menjadi dua bagian. Ini adalah bagian yang pertama, dan saya ingin menyampaikan tentang pengakuan Paulus ya, yang berkata aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini bagian yang pertama yang ingin saya sampaikan hari ini ya. Berikutnya dalam khotbah saya lanjutannya saya akan menyampaikan tentang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itu bagian yang kedua ya. Mari kita akan melihat bagian yang pertama, yaitu sebuah pengakuan dari Rasul Paulus ya, bahwa dia berkata aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Wow, ini luar biasa banget ya. Saya percaya kalau kita mengerti prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 1 ayat 16 ini, saya tidak akan melihat orang-orang mundur dari Tuhan. Saya tidak akan pernah mendengar orang yang kemudian lemah imannya. Saya tidak akan pernah mendengar orang-orang kemudian kecewa dan putus asa dan meninggalkan Tuhan. Sebab kalau kita punya prinsip firman Tuhan ini, kalau kita menanamkan iman kita kokoh dalam ya, ke dalam Injil Yesus Kristus Tuhan sebagai dasar, maka saya percaya kita tidak akan menjadi orang-orang yang lemah. Sebaliknya, saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Katakan yeay, haleluya, Tuhan Yesus itu baik. Nah saudaraku, ada butiran-butiran mutiara saudaraku, nan elok dan indah serta sangat mahal dan berharga dalam kebenaran ayat-ayat ini saudaraku. Dan kita mau belajar, ini wajib untuk kita mengerti supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat tahan banting, jadi orang-orang Kristen yang perkasa, bukan menjadi orang-orang Kristen yang loyo, mudah menyerah sebagian Tuhan, tapi kita menjadi orang-orang yang kuat walau ada di tengah badai ya, dalam tekanan yang hebat. Kita diizinkan masuk ke dalam lembah kekelaman ya, dalam bahasa terjemahan lama serbu, di dalam lembah bayang-bayang kematian. Oh saudaraku, kita tidak takut bahaya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Penyertaannya sempurna, kekuatannya menolong kita untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang membangun imannya saudaraku ya, dan kepercayaannya bukan apa kata orang ya, bukan juga dari teori-teori teologi yang kosong,
Tetapi saudaraku, Rasul Paulus mendasarkan imannya dalam-dalam pada sebuah pengalaman rohani, pengalaman spiritual, pengalaman ilahi bersama dengan Tuhan, saudaraku. Pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, Rasul Paulus bisa berkata dalam ayat ini, saudaraku, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Haleluya. Sama-sama kita juga mau katakan ini dengan iman, saudaraku. 1, 2, 3. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Haleluya. Haleluya. Katakan kanan kiri saudara dan katakan begitu. Kamu juga harus mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, saudaraku. Nah, dalam bahasa sederhananya begini, saudaraku. Paulus ingin menyampaikan sebuah pesan penting tentang Injil Yesus Kristus dengan keyakinan imannya yang luar biasa hari ini. Nah, bagi Paulus, saudaraku, cuman hanya ada satu kebenaran yang bisa menyelamatkan dirinya, ya, saudaraku, yakni Injil Yesus Kristus Tuhan yang saudara terima, yang kita imani, saudaraku. Ya, itu sebab Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dengan kata lain begini, saudaraku, Paulus mau berkata, tidak ada yang dapat menggeser keyakinan saya, tidak ada yang dapat menggugurkan iman saya, tidak ada yang dapat mengalahkan kepercayaan yang saya kepada Tuhan. Ya, saya punya keyakinan yang kokoh tentang Injil Yesus Kristus yang murni dan ajaib itu. Itulah Injil Yesus Kristus Tuhan. Ya, sekalipun ada tantangan, betul, sekalipun ada rintangan, betul, sekalipun ada masalah dan persoalan-persoalan yang berat, kita mungkin sedang dalam tekanan yang hebat, semua itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Kita tidak akan tergeser iman kita, pengharapan kita, kepercayaan kita dari Injil Yesus Kristus, jika kita juga punya komitmen yang sama dengan Rasul Paulus. Aku, ya saudaraku, mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Wow, Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Bukankah seringkali, ya, iman orang-orang Kristen itu rapuh, gampang goyah, ya, ketika sudah berdoa untuk persoalan yang dihadapinya, tetapi seolah-olah tidak ada jawaban. Kayaknya Tuhan itu tidak dengar doa, ya, yang saya naikkan. Lalu kemudian kita menjadi putus asa, kita menjadi kecewa dengan Tuhan, kita menjadi goyah iman kita. Lalu kemudian kita punya ancang-ancang untuk meninggalkan Tuhan. Stop, saudaraku, itu bodoh banget, saudaraku, ya. Itu botol, kata Pak Gilbert. Lumayan dong ya, saudaraku. Botol itu bodoh bin tolol. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, saya percaya kita bukan orang-orang botol, tapi kita adalah orang-orang yang memiliki hikmat dari Tuhan untuk tetap mempercayai Injil Yesus Kristus sebagai dasar pelayanan kita, sebagai dasar iman dan percaya kita. Ya, saudaraku, seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita, tetapi teruslah berdoa sampai Tuhan kabulkan doa kita. Nah, saudaraku, Paulus pernah berdoa bahkan sampai 3 kali, kan, saudaraku, ditulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mengusir setan yang menggocok dirinya, sebab ada di dalam duri dalam dagingnya. Rasul Paulus berseru kepada Tuhan itu sampai 3 kali. Bayangkan, 3 kali. Itu menunjukkan sebuah doa yang terus menerus, doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Ya, saudaraku, dia tidak pernah menyerah. Dia terus berdoa kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan untuk persoalan yang dihadapinya. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Seolah-olah Tuhan tidak memberikan apa-apa jawaban terhadap pergumulan Rasul Paulus. Tapi betulkah Tuhan tidak memberikan jawaban apa-apa? Tidak, saudaraku. Sebab di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 berkata, Tuhan berkata begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja dengan sempurna. Wow, luar biasa, kan? Nah, saudaraku, di tengah masa pandemi yang sulit seperti sekarang ini, kita perlu membangun iman dan kepercayaan kita. Kita perlu terus untuk berharap, bersandar kepada Tuhan, ya, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap perkasa dalam menghadapi berbagai kesukaran dalam kehidupan kita ini, saudaraku. Bahwa kita di dalam dunia ini menghadapi masalah, menghadapi persoalan itu sesuatu yang pasti, tidak bisa dihindari, karena kita hidup di dunia yang pernah dikutuk oleh Allah, saudaraku.
Ya, dunia ini sumber masalah, dunia ini penuh dengan air mata dan persoalan. Selama kita berada di dalam dunia ini, maka kita akan tetap menghadapi masalah. Saudara mungkin bisa selesaikan masalah yang satu, mungkin akan datang lagi persoalan yang lain, betul tidak saudaraku? Dan itu pengalaman kita, dan itu sebuah keniscayaan kalau kita menginginkan hidup tanpa persoalan, saudaraku. Ada sebuah contoh dalam Alkitab, saudaraku, tentang Daud. Hari kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasal 30, saudaraku. Ya. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ya. Dikatakan begini, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Bayangkan ya, Daud itu tinggal di Siklak bersama istri dan anak-anaknya dan para pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikutnya itu juga punya istri dan anak-anak, saudaraku. Satu kali, saudaraku, Siklak di mana tempat Daud itu tinggal dibakar. Daud tidak ada di tempat pada waktu itu, saudaraku. Lalu kemudian dikatakan ayat yang kedua, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Jadi ceritanya setelah orang Amalek itu membakar kota Siklak, menghancurkan kota Siklak, lalu kemudian dia menawan perempuan-perempuan, ya, dan juga anak-anak, ya, baik tua dan muda, itu ditawan dan dibawa oleh mereka untuk dibawa ke tanah Amalek. Ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Ya, perasaan Daud hancur. Daud marah dengan keadaan yang seperti ini. Ya, dia melihat kota di mana tempat dia tinggal, ya, keluarganya, sanak familinya, itu kota itu telah terbakar habis. Dan kemudian istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lanjut, saudaraku, ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud. Lalu apa, saudaraku? Menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudaraku, melihat kondisi seperti itu, melihat keadaan seperti itu, melihat sebuah kenyataan yang pahit seperti itu, Daud juga sebagai manusia biasa, dia merasa betapa mengerikan keadaan yang dialaminya. Dia sampai menangis, dia menjerit sampai mereka tidak kuat lagi menangis, saudaraku. Ya, kita sedang menghadapi situasi yang sama. Ya, bentuknya berbeda, tetapi situasinya sama, saudaraku. Ya, kita sedang dalam persoalan yang berat. Kita sedang diizinkan oleh Tuhan masuk ke dalam lembah kekelaman. Ya, mungkin kotamu tidak terbakar, rumahmu tidak terbakar, saudaraku, tapi keadaan ini sungguh sangat memilukan hati. Ya, sama yang dihadapi oleh Daud, demikian juga kenyataan yang kita hari-hari ini sedang hadapi. Orang-orang percaya sedang menjerit, mereka sedang menangis, air mereka tumpah, saudaraku. Ya, saudaraku, dengarkan baik-baik. Tuhan berkata, bahkan air matamu pun ditampung di dalam kirbatnya Tuhan, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Ayo kita lanjutkan ayat yang kelima. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Lalu kemudian ayat yang keenam ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Dan Daud sangat terjepit, saudaraku. Kita akan lihat kenapa dia terjepit. Selain memang dia kedua istrinya ditawan, saudaraku, ya, saudara-saudaranya tertawan, ya, saudaraku, ya, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Perhatikan ya, Daud ini menghadapi situasi dilema yang luar biasa. Istrinya ditawan, ya, kotanya dibakar, ya, kekayaannya dijarah. Dan kemudian suku rakyat yang bersama-sama dengan Daud, yang tadinya pro bersama dengan Daud, sekarang melawan Daud dan hendak melempari Daud dengan batu. Lanjut, suku, seluruh rakyat itu telah pedih hati. Orang yang pedih hati begitu, suku. Dia menyalahkan orang lain, dia menyalahkan keadaan, dia menyalahkan situasi, suku. Dia menyalahkan siapapun yang ada di sekitarnya. Bahkan dia kemudian bereaksi yang negatif dan mau melempari Daud dengan batu. Ya, suku. Kenapa? Karena pedih hati. Kalau hati saudara sedang pedih, suku, jangan bertindak apa-apa.
Karena seringkali hati yang pedih itu menyebabkan kita bergerak untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Pasti orang yang pedih hati itu akan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, tindakan-tindakan yang tidak alkitabiah. Nah, dikatakan masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan ditawan oleh orang-orang Amalek. Ini yang menyebabkan mereka pedih hati dan kemudian bereaksi akan melempari Daud dengan batu. Bayangkan semua seluruh rakyat yang dulunya berpihak kepada Daud sekarang memusuhi Daud, ya, dan akan melempari Daud dengan batu. Ini hebatnya kalimat yang terakhir dalam ayat yang ke-6. Tetapi Daud, dengarkan baik-baik, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak merespon balik kemarahan ganti kemarahan. Ya, kalau kemarahan dibalas dengan kemarahan, caci maki dibalas dengan caci maki, kejahatan dibalas dengan kejahatan, tidak akan menyelesaikan persoalan. Yang ada makin terjadi, semakin runyam persoalan, semakin ruwet persoalan. Daud memilih untuk diam dan kemudian dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia juga tidak merespon negatif tentang kepada Tuhan. Dia tidak berpikir sesuatu yang negatif tentang Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupku? Enggak, saudaraku. Dia berdiam diri, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu menguatkan diri kita. Ya, seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi, saudaraku, Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Ya, ayo saudaraku, kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Ya, jadilah orang-orang yang kuat. Bukan menjadi orang-orang yang membalas jahat ganti jahat, saudaraku. Itu bukan prinsip Alkitabiah. Itu bukan yang diajarkan oleh Tuhan. Yang Tuhan ajarkan, ampuni musuhmu, berkatilah, berdoalah, berilah dia makan kalau musuhmu itu lapar, saudaraku. Itu yang diajarkan oleh Tuhan. Yang perlu kita lakukan bukan membalas jahat dengan jahat. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Lalu kemudian kita menguatkan iman dan kepercayaan kita. Seperti Paulus berkata, ya, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Haleluya, Tuhan Yesus itu baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Daud harus menjadi sebuah pelajaran yang penting buat kita. Ya, ayo kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Orang yang membangun kepercayaannya kepada Tuhan itu, yang pertama, dia tidak akan menjadi lemah, ya, tapi dia akan bangkit dan kemudian mengejar serta mengalahkan musuh. Ya, kalau kita menjadi lemah, ya kita tidak akan bisa mengejar dan mengalahkan musuh, saudaraku. Tapi orang-orang yang membangun kepercayaannya, dia tidak akan menjadi lemah. Dia punya kekuatan untuk bangkit, mengejar dan kemudian mengalahkan musuh-musuh. Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, orang yang membangun kepercayaannya kepada Tuhan, dia akan memiliki kekuatan baru, stamina yang baru, ya, untuk merebut kemenangan yang besar bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sikapnya yang benar inilah yang membuat Tuhan kemudian memberikan kepada Daud kekuatan. Dan kalau sudah membaca di dalam kisahnya tadi, saudaraku, tentang Siklak yang terbakar tadi, saudaraku, maka Daud berkata, Tuhan, akankah aku mengejar mereka? Tuhan berkata, kejar, aku serahkan dia dalam tanganmu, kalahkan orang-orang Amalek itu. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau kita udah lemah, saudaraku, maka kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya stamina, kita tidak punya, haleluya, spirit yang besar untuk merebut kemenangan itu. Dan kemudian kita bersuka cita karena kemenangan yang Tuhan berikan begitu luar biasa. Dan yang ketiga, saudaraku, orang yang membangun kepercayaannya kepada Tuhan, dia memiliki kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengeksplor, ya, untuk mengeksplorasi imannya, ya, untuk memperbesar kapasitas imannya, saudaraku, menaklukkan segala tantangan yang ada dalam kehidupan ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, milikilah, haleluya, kepercayaan yang terus dibangun dari hari ke hari di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, kita akan punya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengeksplor iman kita. Nah, seringkali iman kita tidak mengalami progres. Iman dari dulu segitu aja, saudaraku. Kerohanian kita dari dulu segitu aja, saudaraku. Ya, bilang sama kanan kiri, sudah katakan, imanmu jangan segitu-gitu aja.
aja dong. Haleluya. Nah saudaraku, sebaliknya saudaraku, kalau orang itu tidak membangun kepercayaannya kepada Tuhan, atau mereka akan jadi putus asa, saudaraku. Ya, yang pertama saudaraku, orang yang putus asa itu akan punya kecenderungan untuk menyerah pada kesulitan yang ada. Ya, orang yang putus asa itu pasti akan menyerah, saudaraku. Ya terhadap kesulitan apapun. Ya, dia pasti akan menjadi orang-orang yang mudah menyerah. Orang yang putus asa yang kedua itu akan merasa kalah sebelum bertanding. Nah saudaraku, belum masuk ke arena pertandingan, udah ngeper dulu, udah punya perasaan merasa kalah sebelum bertanding, mentalitas kalah sebelum bertanding. Ini harus kita buang saudaraku. Jangan hidup dalam keputusasaan, jangan membangun kekristenanmu di dalam keputusasaan, saudaraku. Keputusasaan itu menyebabkan kita punya mentalitas kalah sebelum bertanding. Bangkitlah saudaraku dan menangkanlah pertandingan ini, saudaraku. Yang ketiga, orang yang putus asa itu akan ditenggelamkan oleh perasaan dan pikirannya menjadi orang-orang yang kalah, tidak mungkin bisa melihat peluang kemenangan apapun, sekecil apapun, saudaraku. Ya, jangan putus asa. Orang yang putus asa itu akan ditenggelamkan oleh pikiran dan perasaannya. Oh, saya tidak akan mungkin bisa menang sekalipun kecil, ya saudaraku. Padahal Allah menyediakan kemenangan yang besar. Yang setuju katakan yes, amin, puji Tuhan. Yang keempat, saudaraku, orang yang putus asa itu akan kehilangan semangat hidupnya dan tidak bergairah, lunglai, loyo, lesu, saudaraku yang kasih Tuhan. Nah, hilangkan semua keputusasaan itu, kau akan kehilangan semangat hidup, ya saudaraku. Kalau kita berada dalam keputusasaan, semangat hidup itu muncul ketika kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan, ya, punya gairah, ya, untuk bangkit dan kemudian mengalahkan setiap kesulitan yang terjadi dalam hidup ini. Yang kelima, orang yang putus asa tidak akan pernah melihat peluang menang atas hidupnya. Di pikirannya cuma kalah, dan kalah. Nah ini kan bahaya, saudaraku. Ya, tidak akan pernah melihat yang namanya kemenangan, tidak akan melihat yang namanya kemuliaan Tuhan, yang tidak pernah melihat yang namanya pembelaan dan pertolongan Tuhan. Padahal kita percaya, saudaraku, bahwa Tuhan itu membawa kita selalu berjalan di dalam kemenangannya. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Sebab itu, ayo saudaraku, kita membangun keyakinan yang kokoh dalam Injil, atau engkau akan menjadi orang-orang yang tetap kalah dan tidak akan pernah melihat kemenangan apapun dalam hidup ini. Kan stres, saudaraku, kalau kita selalu melihat kekalahan, dalam pikiran kita kalah, dalam seluruh kehidupan kita mengalami kekalahan, kita bisa jadi stres, saudaraku. Tapi bangkitlah dan berkatalah kepada Tuhan, ya, nyatakan iman saudara dan berkata, aku punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Bangunlah kepercayaanmu kepada Tuhan. Injil Yesus Kristus itulah yang membuat kita bisa berdiri kokoh, dan iman kita akan memenangkan pertandingan-pertandingan yang ada di depan kita. Persoalan boleh ada, persoalan boleh membunuh, masalah boleh ada, ya, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, tekanan boleh datang, seluruh kesulitan, kesukaran boleh hadir dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita membangun kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus, dan percayalah saudaraku, kita pasti akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin, dan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap membangun kepercayaan di dalam Kristus dan menangkan pertandingan-pertandingan iman ini sampai kita mencapai garis akhir seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat, salam sehat, salam berkat. Tuhan Yesus bersama kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pelayanan firman malam hari ini. Kami percaya, Tuhan, kami bukan orang-orang yang kalah, kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Sebabnya kami akan terus membangun keyakinan iman kami, hal yang di